Sebanyak 97 warga negara Indonesia dilaporkan kabur dari sebuah perusahaan penipuan daring online scam di Kamboja. Namun upaya pelarian massal itu berujung ricuh hingga membuat panik pihak kepolisian yang mengamankan puluhan warga negara Indonesia dan menahan 4 orang di antaranya. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha membenarkan insiden tersebut. Menurutnya dari total 97 warga negara Indonesia, 86 orang kini diamankan di kantor polisi, sementara 11 orang dirawat di rumah sakit akibat insiden pelarian tersebut. Dari 86 itu, 4 diantaranya sedang ditahan di kantor polisi karena berdasarkan hasil penyelidikan, mereka lah yang diduga melakukan kekerasan terhadap sesama warga negara Indonesia. Ujar Juda pada hari Senin 20 Oktober 2025. Mengapa pemerintah belum mampu menutup celah digital yang dimanfaatkan sindikat penipuan lintas negara ini? Kapan janji penciptaan 19 juta lapangan kerja benar-benar direalisasikan agar rakyat tak tergiur kerja di luar negeri yang palsu, dan mengapa hingga kini belum ada sistem verifikasi soal nasional untuk memastikan keaslian lowongan kerja melalui jaringan ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Lutfi dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Masya Allah, terkait dunia media sosial yang dihebohkan kabar sebanyak 97 warga negara Indonesia yang melarikan diri dari lokasi yang diduga menjadi markas penipuan dalam jaringan di kota Kamboja ini. Menurut Anda, apakah ini indikasi negara dan platform digital tidak dapat bekerja sama menciptakan sistem verifikasi lowongan kerja yang efektif, sehingga masyarakat masih terus menjadi korban jaringan penipuan lintas negara seperti di Kamboja dan beberapa kasus sebelumnya, Bung? Ya, baik, terima kasih, Bung Anggi. Jadi, peristiwa di Kaitum ya, di Provinsi Kandal di Kamboja ini, itu memang benar adanya, benar terjadi, dan data dari Kementerian Luar Negeri per 18 Oktober 2025 itu mencatat sekitar ada cukup banyak ya, ada sekitar 97 warga negara Indonesia yang kabur dari lokasi yang memang itu diduga kuat menjadi markas penipuan daring. Jadi antum bisa bayangin ya, ada puluhan orang apa namanya Indonesia yang kemudian mereka diiming-imingi ya untuk bekerja di luar negeri, tapi setelah kemudian sampai di sana mereka dijebak, ternyata mereka bekerja untuk melakukan apa namanya penipuan online gitu. Dan mereka ini kemudian direkrut ya, apa namanya melewati lowongan kerja palsu tentunya di sosial media dengan janji gaji yang fantastis, tentunya gaji yang besar, karena mereka tidak mungkin mau kalau kemudian tidak diiming-imingi dengan gaji yang besar ya, apalagi kerja di apa namanya luar negeri begitu ya. Padahal faktanya mereka di sana itu dijadikan sebagai operator penipuan online gitu ya. Ini luar biasa. Dan kenapa ini terjadi? Apa namanya? Menurut hemat saya ini bukan sekedar semata karena sistem verifikasi digital kita yang lemah ya, atau kemudian bisa dikatakan gagal begitu, tetapi juga ini bagian dari apa namanya ya, gabungan antara apa modus lintas negara yang mereka buat itu sangat rapi. Mereka juga kemudian menggunakan identitas perusahaan yang palsu, dan ditambah lagi dengan apa? Dengan kesadaran digital masyarakat kita yang sangat lemah gitu. Jadi jangankan penipuan apa tenaga kerja seperti ini ya, masyarakat kita itu kan asal ada berita apa, apalagi sekarang dengan AI segala macam, itu mudah sekali menerima, mudah sekali apa namanya mempercayai begitu ya. Ada lowongan pekerjaan, daftar padahal palsu. Itu banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, jadi platform digital yang kemudian belum memiliki mekanisme verifikasi yang apa namanya ketat terhadap iklan, terutama iklan lintas negara. Nah, sementara kemudian kita lihat juga ini bukti kegagalan pemerintah ya, untuk apa? Untuk melindungi warga negara ya, untuk melindungi masyarakat warga negara, sehingga kemudian kok kenapa lolos gitu. Mestinya kan kalau kalau apa namanya kerja internasional itu harus melalui verifikasi yang
yang juga harusnya ketat di Indonesia begitu ya, melalui proses seleksi, kemudian juga pemerintah harusnya melakukan seleksi ini perusahaan apa, ya perusahaan ini benar atau tidak, fiktif atau tidak. Ini kok bisa puluhan orang bisa terekrut oleh jaringan apa namanya kalau kita bisa katakan jaringan kejahatan begitu ya internasional gitu. Kok kenapa bisa? Jadi ini sebenarnya perpaduan berapa hal tadi begitu ya. Jadi rendahnya kesadaran digital masyarakat dan kemudian pemerintah kita juga yang menurut saya abai, lalai untuk melindungi warga negaranya. Begitu Bung Andi ya. Menurut Anda, apakah seharusnya pemerintah melakukan langkah konkret dalam menciptakan janji politis 19 juta lapangan kerja ini benar-benar terwujud sehingga warga Ya. tidak tergoda tawaran kerja palsu yang tadi juga telah Anda paparkan, online scamming ini di luar negeri akibat minimnya kesempatan kerja di luar negeri, Bung? Ya, betul, Bu Anggi. Jadi, mana mau mereka keluar negeri ya, kalau kemudian kesempatan kerja di Indonesia itu terbuka lebar atau dengan tentu dengan kesejahteraan yang baik begitu. Kenapa sekian banyak orang mereka rela untuk meninggalkan tanah air, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga untuk kemudian bekerja di luar negeri kalau kemudian memang faktual kita bisa katakan bahwa kesempatan kerja di Indonesia ini sangat minim sekali dan ini kan jadi semacam apa ya joke juga begitu ya bahwa kemana itu 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan begitu ya oleh pemerintah Prabowo Gibran ketika kemudian mereka berkampanye bahkan ini sudah menjadi semacam semacam target ya rencana pembangunan jangka menengah nasional bahwa di tahun 2025 2029 itu mereka katanya akan menciptakan 19 juta lapangan kerja baru. Oh, luar biasa. Ini bukan hanya fantastis tapi bombastis gitu ya. 19 juta lapangan kerja baru. Dan kalau melihat fakta yang tadi, sekian banyak orang kabur dalam tanda petik luar negeri. Ini menunjukkan kegagalan pemerintah untuk membuka lapangan kerja yang luas buat masyarakatnya begitu. Jadi faktualnya begitu. Dan kalau tadi ya janji lapangan kerja terlaksana secara merata sampai kemudian ke daerah begitu ya. Terutama saat ini kalau kita lihat ya Bung Anggi itu banyak atau ada provinsi-provinsi yang itu tingkat penganggurannya sangat tinggi sekali. Contoh misalnya Jawa Barat. Nah, ini Jawa Barat itu ya gubernurnya katanya hebat gitu ya, tapi sebenarnya angka pengangguran tertinggi di Indonesia ya, termasuk angka putus sekolah juga tertinggi di Indonesia. Berikutnya menyusul Nusa Tenggara Timur, NTB dan juga kemudian NTB gitu ya. Kalau sebenarnya 19 juta lapangan kerja itu betul-betul terrealisir, maka nggak akan ada warga negara yang kemudian keluar keluar dari Indonesia begitu ya. Itu yang pertama. Berikutnya kasus-kasus seperti di Kamboja itu karena kemudian banyak warga pasti karena terdesak ekonomi begitu ya melihat tawaran gaji yang tinggi. Kalau nggak salah dijanjikan 10 sampai maksimal sekitar 20 juta rupiah gitu ya. Itu kan menggiurkan sekali begitu ya. Walaupun tanpa sadar itu merupakan jebakan bagi mereka. Jadi menurut saya solusinya itu pemerintah harusnya serius dong. Ya, merealisir janji kampanye yang katanya 19 juta lapangan kerja. Nah, itu mana gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang itu kayaknya belum ada tanda-tanda tuh ya jangankan 19 juta lapangan kerja, malah yang terjadi sekarang apa? Banyak sekali pemutusan hubungan kerja, banyak sekali PHK. Jadi alih-alih pemerintah itu bisa menghadirkan jutaan, belasan juta lapangan kerja, yang terjadi malah sebaliknya, ya pengangguran semakin tinggi, angka PHK juga semakin tinggi. Lalu bagaimana bisa meraih belasan juta lapangan kerja? Jadi bisa dipastikan janji-janji mereka itu ya sampai dengan sekarang itu masih belum terlihat begitu. Allah. Yang ada jutaan masalah berarti ya, Bung Lutfi, yang ada nampak dalam saat ini. Dan menurut Anda, apakah dari peristiwa online scamming ini menunjukkan urgensinya pendidikan serta literasi digital yang harus diperkuat di tingkat desa serta komunitas agar masyarakat mampu mengenali modus rekrutmen palsu serta tidak terjebak dalam ekonomi global yang berbasis eksploitasi ini, Bung? Ya, jangka pendek sebenarnya bisa itu dilakukan, tapi sebenarnya itu bukan akar masalahnya begitu ya. Jadi bahwa masyarakat itu harus difahamkan dengan literasi digital itu satu hal. Dan memang faktual begitu ya, data dari
kalau nggak salah Kominfo begitu ya, tahun 2024, itu menunjukkan lebih dari 40% pengguna internet Indonesia itu belum memiliki literasi digital yang level dasar sekalipun begitu ya. Termasuk kemampuan apa memverifikasi informasi, ya mengenali modus penipuan online ini jauh sekali begitu. Kita bisa lihat ya, kenapa misalnya masyarakat itu mudah sekali men-share informasi-informasi hoax itu karena kemampuan literasi digitalnya sangat rendah gitu. Apalagi Bung Anggi sekarang, coba sulit mudah nggak sekarang kita membedakan ya, masyarakat itu akan sangat mengalami kesulitan untuk membedakan mana video asli, mana video AI. Ya kan sulit sekali sekarang gitu ya. Video AI itu udah seperti video asli. Jadi masyarakat kelas bawah mereka nggak bisa membedakan itu ini AI, ini asli, ini apa namanya itu hoax, itu sulit sekali begitu. Nah, jadi itu faktornya memang kenapa masyarakat itu sangat mudah sekali tertipu ya terjebak oleh penipuan-penipuan online model seperti itu begitu ya. Tapi akar masalahnya sebenarnya bukan itu, tapi kalau kemudian mereka kalau kemudian di Indonesia terbuka lapangan kerja, menurut saya mereka tidak akan berusaha payah kok meninggalkan Indonesia begitu. Nah, jadi terkait dengan pelatihan digital segala macam, memang itu sangat diperlukan. Sebenarnya bukan dalam konteks agar mereka tidak tertipu ya, tapi dalam konteks yang tentunya lebih luas begitu. Jadi fakta menunjukkan misalnya banyak sekali korban itu dari desa-desa yang memang mereka belum pernah mendapatkan pelatihan digital maupun sosialisasi migrasi yang aman begitu ya. Apalagi kalau keluar negeri begitu ya, banyak kasus ketika mereka keluar negeri mereka jadikan sebagai dalam tanda petik budak dan seterusnya begitu ya. Jadi literasi digital ini bukan sekedar kemampuan untuk menggunakan handphone, ponsel saja, tapi kemampuan mengenali resiko digital ya dan modus eksploitasi global itu gitu ya. Dan ini perlu dimasukkan ke dalam yang katanya ada program desa cakap digital ya, dan pelatihan rutin mesti dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi melek digital atau kemampuan literasi digital itu satu hal ya yang masyarakat kita pun nampaknya harus betul-betul disadarkan agar mereka tidak terjebak oleh informasi hoax, informasi palsu, apalagi kemudian modus-modus kejahatan ya. Tetapi juga yang paling penting tentu pemerintah hadir harusnya untuk memberikan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya sehingga mereka tidak usah melamar ke luar negeri atau tergiur oleh iming-iming kerja di luar negeri padahal mereka ya jadi dijebak untuk melakukan kejahatan internasional begitu. Baik, jasa kalau Bung Lutfi untuk paparannya, jadi iming-iming kerja di luar negeri ini harus memang sekali lagi kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar memverifikasi juga. Ya. Lagi-lagi kita mendorong pemerintah untuk janji-janji yang Bung bahas di sini Betul. 19 juta lapangan kerja seharusnya memang harus segera langsung diciptakan gitu ya Bung Lutfi agar Iya, masyarakat iya, iya. kita tidak tergiur kerja di luar sana, apalagi kalau pengangguran nanti dikira oleh pemerintah kita malas. Padahal sebetulnya kesempatan kerja itu ya Bung Lutfi yang Nah, betul, lagi-lagi bukan memang. karena masyarakat yang malas, tetapi karena kesempatan kerja yang sangat minim sekali. Bahkan bukan minim, malah sekarang terjadi PHK besar-besaran. Nah, itu jadi ini warning sebenarnya buat pemerintah ya, agar kemudian lebih peduli lagi terhadap urusan masyarakat. Bahkan di satu sisi bapaknya pun berusaha mencari kerja anaknya gitu ya Bung dengan ya Iya, iya. luar biasa emang di negeri ini. Jasa kalau sekali lagi Bung Lutfi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga dengan kabar ini kita sama-sama berdoa untuk senantiasa ayo terus kita dorong untuk 19 juta lapangan pekerjaan ini segera direalisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.